Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan belajar dan berbagi inspirasi bersama dengan penuh semangat dan keceriaan. Jangan lupa siapkan hati yang tenang dan pikiran yang terbuka, karena perjalanan kita hari ini pasti seru dan bermanfaat. 7 amalan yang mengundang malaikat ke rumah, sesuai dengan dasar Al-Quran dan hadits membutuhkan waktu yang cukup panjang dan mendalam. Namun, saya dapat memberikan versi yang lebih ringkas dan detail mengenai amalan-amalan ini, lengkap dengan penjelasan sesuai dasar-dasar Islam. Berikut adalah penjelasan dari 7 amalan yang dapat mengundang malaikat ke rumah, berdasarkan Al-Quran, hadits, dan ajaran para ulama. 1. Membaca dan mengamalkan Al-Quran di rumah. Dasar Al-Quran dan hadits. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat." Quran Surat Al-A'raf 204, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran akan menjadi luas bagi penghuninya, dihadiri oleh para malaikat, dijauhi oleh setan-setan, dan akan mengalir kebaikan yang banyak di dalamnya." HR At-Tirmidzi, penjelasan, membaca Al-Quran di rumah adalah amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Rumah yang dihiasi dengan bacaan Al-Quran akan didatangi oleh malaikat dan dijauhi oleh setan. Membaca dan mengamalkan Al-Quran tidak hanya mendatangkan ketenangan, tetapi juga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan Al-Quran menjadi cahaya bagi penghuni rumah dan lingkungan sekitar. Selain itu, mengamalkan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran juga merupakan bentuk penghormatan kepada wahyu Allah. Malaikat sangat mencintai rumah-rumah di mana firman Allah dibacakan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini menjadi sebab utama turunnya berkah dan kehadiran malaikat di rumah tersebut. 2. Salat berjamaah di rumah. Dasar Al-Quran dan hadits. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila seorang hamba bangun di tengah malam untuk sholat, maka malaikat turun untuk mendengarkan bacaan dan doanya, dan Allah mencurahkan rahmatnya pada rumah tersebut." HR Bukhari, penjelasan, sholat berjamaah, khususnya sholat sunnah seperti sholat malam, tahajud, atau sholat duha di rumah, menjadi salah satu sebab utama turunnya malaikat. Ketika rumah dipenuhi dengan ibadah, para malaikat akan hadir dan membawa berkah serta perlindungan dari Allah. Sholat berjamaah menguatkan ikatan keluarga dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan seluruh anggota keluarga. Bagi para penghuni rumah, sholat berjamaah juga memberikan suasana damai dan tenang. Malaikat senang berada di tengah-tengah orang-orang yang melakukan ibadah, sehingga rumah yang sering diisi dengan sholat berjamaah akan selalu dirahmati dan dipenuhi dengan cahaya iman. 3. Berzikir dan berdoa di rumah. Dasar Al-Quran dan hadits. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah aku, maka aku akan mengingat kalian." Quran Surat Al-Baqarah 152, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Di rumah yang tidak diisi dengan zikir kepada Allah adalah seperti rumah yang mati, dan rumah yang diisi dengan zikir adalah seperti rumah yang hidup." Para malaikat akan turun ke rumah yang di dalamnya disebut nama Allah. HR Muslim, penjelasan, zikir atau mengingat Allah adalah salah satu amalan yang mengundang kehadiran malaikat. Rumah yang dipenuhi dengan zikir, seperti tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil, akan menjadi tempat yang nyaman bagi para malaikat. Sebaliknya, rumah yang kosong dari zikir akan seperti rumah yang mati, dan setan akan mudah masuk ke dalamnya. Zikir adalah cara untuk menyucikan hati dan menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat akan selalu hadir di tempat yang dipenuhi dengan zikir dan doa, karena mereka senang berada di lingkungan yang penuh dengan penghambaan kepada Allah. 4. Membaca syalawat Nabi di rumah. Dasar Al-Quran dan hadits. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersyalawat untuk Nabi."
Wahai orang-orang yang beriman, bersyalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab 56, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang bersyalawat kepadaku sekali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 rahmat, dan malaikat akan memohonkan ampunan baginya." HR Muslim, penjelasan, syalawat Nabi adalah salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan para malaikat. Ketika kita mengucapkan syalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para malaikat turut bersyalawat dan memohonkan ampunan bagi kita. Rumah yang dipenuhi dengan syalawat akan didatangi oleh para malaikat, karena mereka juga turut bersyalawat kepada Nabi. Syalawat Nabi bukan hanya membawa ketenangan batin bagi penghuni rumah, tetapi juga menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat sangat mencintai syalawat, dan rumah yang di dalamnya banyak diucapkan syalawat akan penuh dengan keberkahan dan perlindungan dari Allah. 5. Menjaga kebersihan dan kesucian rumah dasar Al-Quran dan Hadits. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah itu maha suci dan menyukai kesucian, Dia maha bersih dan menyukai kebersihan. Maka bersihkanlah tempat-tempat kalian, karena tidak ada malaikat yang akan masuk ke dalam rumah yang kotor." HR At-Tirmidzi, penjelasan, menjaga kebersihan rumah adalah salah satu faktor penting yang mengundang malaikat. Rumah yang bersih dan suci akan menjadi tempat yang nyaman bagi para malaikat untuk turun. Sebaliknya, rumah yang kotor dan tidak terawat akan menjadi tempat yang dijauhi oleh malaikat dan malah diisi oleh setan. Kebersihan adalah sebagian dari iman, dan Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kebersihan baik dalam diri pribadi maupun lingkungan sekitar. Malaikat, yang merupakan makhluk suci, hanya akan turun ke tempat-tempat yang bersih dan suci. Oleh karena itu, menjaga kebersihan rumah adalah salah satu cara untuk memastikan kehadiran malaikat dan menjauhkan setan dari rumah kita. 6. Menyambut tamu dengan ikhlas dasar Al-Quran dan Hadits. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya." HR Bukhari dan Muslim, penjelasan, menyambut tamu dengan baik dan ikhlas adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa tamu membawa berkah ke dalam rumah. Para malaikat akan turut serta datang ke rumah yang di dalamnya disambut tamu dengan penuh keramahan dan keikhlasan. Menghormati dan melayani tamu adalah tanda keimanan kepada Allah dan hari akhir. Rumah yang sering menerima tamu dengan baik akan senantiasa diberkahi dan didatangi oleh malaikat. Sebaliknya, rumah yang tidak ramah terhadap tamu atau enggan menerima tamu akan dijauhi dari keberkahan. 7. Menghindari maksiat dan perbuatan dosa di rumah dasar Al-Quran dan Hadits. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jauhilah perbuatan dosa, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi." Quran Surat Al-An'am 120, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing atau gambar makhluk bernyawa." HR Bukhari dan Muslim, penjelasan, untuk mengundang malaikat ke rumah, penting sekali untuk menjaga rumah dari maksiat dan perbuatan dosa. Malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya terdapat maksiat, seperti gambar makhluk bernyawa yang diharamkan, anjing, kecuali dalam kondisi tertentu seperti untuk penjagaan, dan perbuatan dosa lainnya seperti ghibah, fitnah, atau perbuatan haram lainnya. Rumah yang dihindari maksiat dan dosa akan menjadi tempat yang nyaman bagi malaikat untuk datang. Sebaliknya, setan akan merasa betah di rumah yang dipenuhi dengan perbuatan dosa dan maksiat. Oleh karena itu, menjaga rumah dari hal-hal yang diharamkan dalam Islam adalah salah satu cara untuk memastikan kehadiran malaikat dan keberkahan di rumah tersebut. Kesimpulan, mengundang malaikat ke rumah adalah salah satu tujuan yang dapat dicapai melalui berbagai amalan yang diajarkan dalam Al-Quran dan Hadits. Amalan-amalan seperti membaca Al-Quran,
berzikir, bersyalawat, menjaga kebersihan, serta menjauhi maksiat adalah cara-cara yang sangat efektif untuk menghadirkan malaikat ke rumah. Rumah yang dihadiri oleh malaikat akan dipenuhi dengan berkah, rahmat, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melakukan amalan-amalan ini secara konsisten, kita tidak hanya mengundang kehadiran malaikat, tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan kualitas keimanan serta kehidupan spiritual kita. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah menemani sampai akhir video ini. Semoga apa yang kita bahas bisa membawa manfaat dan kebahagiaan untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, supaya kita bisa terus berbagi kebaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum.